wa yajuju takhsisul kitabi bil kitab. Nahu qauluhu ta'ala wala tankihul musyrikat khassa. Itu ayat keberapa tuh? Cari nanti. Biqaulihi ta'ala, ada dicatat ayatnya nanti. Hah? Wal muhsinatu minal ladzina utul kitab min qablikum ay halalakum. Cari nanti di Batur Rahman. PR-nya maksudnya. Dan bolehlah oleh mentaksiskan kitab dengan kitab. Hukum kitab dengan kitab ini maksudnya Al-Quran. Hukum yang ada di dalam Al-Quran tadi ditaksiskan, dikhususkan oleh hukum yang ada di dalam Al-Quran pula. Kalau ditaksiskan itu maksudnya kemarin dikecualikan ya kan. Kalau nahwu seumpama perkataan Allah Ta'ala. Apa itu wala tankihul musyrikat? Ini kan umum ya. Jangan engkau nikahi akan perempuan yang musyrik. Atas nama perempuan yang syirik, kafir yang syirik itu haram hukumnya dinikahi. Kalau nikah orang Islam dengan orang yang musyrik, maka tidak sah selamanya mereka berzina. Ya kan? Seperti kita lihat kebanyakan artis sekarang nikah beda agama. Itu tidak sah. Karena mereka itu dihukum syirik, ya, syirik. Mereka apa namanya itu tidak menyembah Allah. Khassa dikhususkanlah biqaulihi ta'ala dengan perkataan Allah Ta'ala wal muhsinatu minal ladzina utul kitab min qablikum ay halalakum. Ini tafsirannya halalakum ini dilihat di Al-Qur'an. Dan sebermula perempuan muhsin, tahu muhsin kan? Yang terpelihara maksudnya dia belum pernah menikah ya kan? Minal ladzina utul kitab, daripada orang-orang yang diberi kitab, daripada kablikum sebelum kamu, itu halal bagi kamu. Ini dikhususkan tadi tidak boleh nikah orang Islam dengan orang kafir, haram, orang syirik. Ini dikecualikan, halalakum kan. Sebermula orang-orang muhsin yang mempunyai kitab itu halal bagi kamu. Ini orang yang ahli kitab ini kitabnya yang masih asli. Injilnya asli ajarannya. Masih mereka bertuhankan Allah, tetapi mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Ya kan? Artinya mereka menganggap Nabi Isa itulah Nabi mereka yang terakhir. Ini boleh dinikahi kalau dalam ini halalakum. Ahli kitab terdahulu ajarannya masih benar. Dulu maksudnya ini ya. Belum sampai apa namanya itu. Kalau sekarang mana ada lagi? Tidak ada lagi. Karena Injil itu semua dipalsukan. Apalagi kalau setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, wajib kita mengimani Nabi Muhammad itu Rasulullah utusan Allah, wajib bersyahadat. Jadi kalau zaman dulu ketika mereka belum sampai orang yang sudah masuk Islam, kemudian boleh mereka nikah dengan ahli kitab yang masih ajarannya itu benar. Paham? Kalau sekarang tidak ada sah. Kalaupun dikatakan ada akad orang itu, kadang kan akadnya berarti orang yang menghalalkan itu tidak tahu hukum. Jadi orang yang menghalalkan itu di Indonesia umumnya kan nikah beda agama, artis-artis itu bagaimana yang berdosa itu ikut yang menikahkannya itu, yang menghalalkannya itu. Selama orang tadi berzina, menikah tanpa hubungan yang sah, kan zina hukumnya. Itu orang yang ikut menghalalkan itu, yang menikahkan itu menanggung dosanya. Paham? Wa takhsis kitab, dan boleh juga mengkhususkan kitab bisunnah dengan sunnah. Ada yang di dalam Al-Quran tapi dikhususkan, dikecualikan
oleh sunnah hadis Rasul mengkhususkan. Contohnya apa? Ini cari juga nanti dalam Fathur Rahman ayat keberapa dia. Contohnya taksis qaulahu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum ila akhir, mewasiatkan oleh Allah akan kamu pada anak-anak kamu. Ini maksudnya, ini kan ada ayat Al-Quran. Sebenarnya ayat Al-Quran yang ini nih sudah apa itu kalau di dalam pelajaran yang apa kan, sudah namanya dinasakh dengan ayat masalah waris, iya kan? Pada nasakh mansukh ini ada ayat ini sudah dinasakh dengan ayat mawaris. Artinya ayatnya ini ada, hukumnya tidak berlaku lagi. Dulu kan apa namanya itu? Dulu ayat ini sebelum orang meninggal, misalnya udah tahu dia sakit-sakitan, itu harus dia wasiatkan hartanya kepada anak-anaknya. Kona dapat sekian, kona sekian, kan begitu ya. Kamu sekian, kamu sekian. Supaya jangan terjadi percekcokan, pertengkaran di kemudian hari. Kalau saya meninggal, kamu dapat rumah ini, kamu dapat kebun itu, harus begitu, kata Allah. Sebelum dia meninggal harus memberikan wasiat dulu. Kalau udah tahu dia tanda-tanda udah mulai sakit-sakitan, wasiatkan hartanya. Tapi ayat ini kalau dalam kaji nasikh mansukh sudah batal ini, karena sudah datang ayat tentang mawaris. Artinya ini batalnya apa? Nasakh batal hukum kekal lapas dalam kaji nasikh mansukh, ya kan? Kemudian dalam kajian taksis ayat ini dikhususkan dengan hadis. Apa itu hadisnya? Ini kan ayat ini mewasiatkan oleh Allah pada anak-anak kamu. Kalau kamu mau meninggal maka tinggalkan wasiat kepada anak-anakmu. Disebut auladakum ini anak-anak, maka umum kalimatnya auladakum, anak-anak kamu. Baik itu anaknya kafir ataupun Islam masuk. Kalau dia sudah mau meninggal ada anak yang kafir dapat harta orang tuanya tadi. Paham? Kemudian ila akhiri sampai pada akhirnya ayat, samilu melengkapilah oleh ia ayat lil walidi bagi anak yang kafir. Akan masuk kafir ya. Bi hadisin dengan hadis sahihaini, dua yang sahih. Maksudnya dikhususkan dengan hadis dua yang sahih, dikecualikanlah. La yarisul muslim kafir wala kafir, tidak mewarisilah oleh orang kafir akan orang kafir. Tidak mewarisilah oleh muslim akan orang kafir dan tidak pula orang kafir akan orang muslim. Ya kan? La yarisul muslim al kafir, kata Rasul, tidak mewarisilah oleh orang muslim akan orang kafir dan tidak pula orang kafir akan orang muslim. Artinya kalau orang kafir dengan orang Islam itu tidak ada istilah waris mewaris. Tidak ada istilah waris mewarisi harta. Kalau misalnya orang Islam meninggal, anaknya ada kafir, anaknya yang kafir tidak mendapat bagian warisan, kata Rasul. Kalau orang kafir meninggal, anaknya Islam juga tidak berhak menuntut warisan. Bapaknya kafir, dia Islam, tuntutnya warisan. Itu saya ikut. Enggak, hubungan orang itu sudah terputus dalam hal apa namanya itu harta warisan. Tapi dalam hal berbakti, orang Islam tetap dianjurkan berbakti kepada orang tuanya sekalipun orang kafir. Ya kan? Orang munafik kemarin ceritanya di dalam apa namanya itu Nur Yakin. Siapa kemarin tuh? Ubay. Siapa pemimpin munafik dalam Ubay? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan ketika tahu orang dia sudah munafik, ya kan? Sudah tahu tentang apa namanya itu kemunafikannya, kan ada yang menceritakan orang yang baik Islamnya tentang permasalahan itu. Kan anaknya mengatakan dia saja yang membunuh bapaknya tadi, karena anaknya tadi orang yang sangat baik Islamnya. Tapi Rasul melarang, berbakti saja kamu kepada orang tuamu. Itu dia. Dan boleh lagi taksis sunnah dengan kitab. Sunnah hadis Rasul. Perhatikan Habib. Ini kenapa nggak kau fokus belajar? Pikirnya surah-surah ini apa? Nanti ditanya nyurah kan nggak bisa. Dan boleh juga mentaksiskan sunnah dengan kitab.
Ini sunnah, maksudnya hadis Rasulullah SAW ada tentang satu hukum, kemudian dikecualikan oleh kitab Al-Quran, ditaksiskan oleh Al-Quran. Contohnya taksis hadis 2 yang sahih. Apa hadis 2 yang sahih? La yuqbalullah, tidak menerimalah oleh Allah salata ahadakum, salat salah satu kamu, ija ahdasa, apabila telah berhadas, hatta yatawadda'a, kata Rasul, sehingga engkau berwudu. Ini ada hadis Rasul mengatakan sholat itu tidak diterima kecuali harus berwudu, kan begitu ya? Allah tidak menerima sholat kamu kecuali harus berwudu. Wudu ini kan harus dengan air. Berarti kalau kita mau sholat harus berwudu dengan air, tidak boleh yang lain. Itu hadis Rasul. Kemudian hadis ini berarti dikhususkan dengan ayat Al-Quran tentang tayamum. Ya kan? Tayamum kalau tidak diperdapati air kan boleh berwudunya gantinya tanah. Bertayamum, berarti hukum di atas dikecualikan. Kalau pada masalah tidak diperdapati air atau sakit, maka bolehlah bertayamum. Paham? Paham. Jadi ini bukan nasakh, namanya bukan dibatalkan, tetapi taksis dalam kajian usul fiqh. Dengan kata Allah Ta'ala ditaksiskan, wa in kuntum marada ila qaulihi falam tazidu ma'am fatayammamu. Itu juga cari ayatnya di Al-Quran ya. Dan wa in kuntum, jika adalah kamu itu mardan, sakit, ila qaulihi, sampai kepada perkataannya Allah Ta'ala kalau sakit, atau falam tazidu ma'a, tidak engkau perdapat akan air, maka boleh fatayammamu, bertayamum kamu.